Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Di video kali ini gue akan ngasih tips dan trik ke kalian bagaimana cara mempersiapkan printer DTF untuk ditinggal Lebaran. Karena bentar lagi kita akan 10 hari lagi kita akan Lebaran nih. Karena ini kan udah tanggal sekitar berapa sih? 21 ya. Sedangkan Lebaran itu kan tanggal 31. Ya kurang lebih seminggu lebih lah kita akan menjelang Idul Fitri atau Lebaran. Nah, biasanya kalau Lebaran itu identik dengan mudik. Jadi banyak pemilik printer DTF, baik itu printer DTF yang model kecil, yang small format, kemudian juga yang large format yang itu harus ditinggal mudik. Jadi ada beberapa cara untuk mempersiapkannya. Yang pertama itu dengan cara memflashing si printhead dengan cairan cleaner. Itu disedot, di flashing tarik dulu beberapa kali, kemudian di flashing dorong. Intinya si printhead ini harus dibebaskan dari yang namanya tinta DTF gitu. Jadi biarkan kosong. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk flashing. Kalau flashing sih mungkin teman-teman udah sering mendengar atau bahkan udah tahu bagaimana caranya. Tapi untuk dorongan terakhir pada saat flashing itu biasanya ada orang yang mengisinya dengan hanya angin aja. Jadi pada saat mendorong terakhir itu menggunakan suntikan 1 mili ya, jangan pakai suntikan yang lebih besar dari 1 mili karena itu bisa berbahaya karena tekanannya terlalu kuat. Nah, balik lagi, ada yang mendorong terakhir itu dengan angin, ada yang mendorong terakhirnya itu dengan cairan khusus. Cairan khusus tuh biasanya Epson yang punya. Nah, kemarin gua tuh kan punya cairan juga untuk mengamankan si printhead saat ditinggal lama, itu namanya elixir. Nah, gua udah menyempurnakan si elixir ini, sekarang jadi lebih baik lagi dan lebih aman lagi. Itu gue ngejualnya di angka 50.000 per 100 mili. Nah, bahkan sekarang sampai tanggal 31 nanti itu ada diskon sekitar 21% atau 22%, gue lupa. Itu jadi hanya sekitar 39.000 per 100 mili. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat langsung ketik aja elixir di website kreasi.id. Nah, balik lagi ke masalah metode flashing. Jadi ada orang yang memflashingnya dengan udara. Yang pertama tadi flashing terakhir ya. Kalau flashing awal-awal saat menguras si printhead itu tetap pakai cairan cleaner. Pada saat yang terakhirnya baru didorong udara, itu juga bisa. Nah, yang kedua bisa pakai cairan elixir. Cairan elixir ini lebih aman kalau menurut gue ya, karena memang itu membuat dalaman printhead lebih basah dan menjaga kelembabannya, jadi nggak kering. Jadi cairan elixir ini pada dasarnya dia menjaga kelembaban di dalam printhead. Kalau misalkan menggunakan udara sebenarnya bisa juga, tapi kalau misalkan pada saat flashing akhir menggunakan udara itu masih ada sisa tinta putih yang tersisa, itu bisa malah jadi kering di dalam printhead, itu yang bahaya. Kemudian itu tadi dia menjaga kelembaban, juga menjaga si printheadnya ini intinya dia bisa lebih basah gitu teman-teman. Jadi elixir ini bisa menjadi solusi ketika teman-teman memang mau meninggalkan printer ini, baik itu untuk Lebaran atau Nataru ya, Natal dan Tahun Baru kemarin, dan juga hal-hal lain yang memang memungkinkan atau mengharuskan teman-teman untuk meninggalkan printer DTF ini dalam waktu lama. Nah, kalau di printer DTF Jaka itu kita udah siapin 2 damper khusus yang diisi dengan cairan elixir. Makanya di tabung bagian luar juga kalau teman-teman perhatikan itu ada satu tambahan tabung baru yang isinya untuk diisi dengan cairan elixir kayak gitu. Jadi untuk printer DTF Jaka itu udah ada sistem seperti itu. Nah, makanya setiap kali gua selesai produksi, misalnya hari ini selesai produksi nih, gue langsung aja pasang si damper elixirnya tersebut. Dengan catatan, ada beberapa catatan bagaimana biar pergantian dari damper elixir ke putih atau dari putih ke elixir itu bekerja dengan baik. Salah satunya misalnya membersihkan lubang damper dari sisa tinta dulu, baik itu damper elixir atau damper tinta putihnya gitu ya. Jadi harus dibersihin dulu, karena takutnya kalau di situ nanti ada bekas-bekas tinta, udah gitu kita langsung colokin di atas tiang nozzle, itu nanti takutnya si bekas tintanya masuk ke dalam tiang nozzle. Intinya itu harus dibersihin. Terus ya itu sih syarat yang paling utama, itu harus bersih di lubang damper dan juga si tiang nozzle-nya. Jadi benar-benar pada saat nyolokin baik itu si elixir atau tinta putih ke atas tiang nozzle itu harus bersih. Dengan seperti itu, gua nggak ada lagi kekhawatiran ketika misalkan memang besok udah nggak ada produksi, misalnya besok atau beberapa hari ke depan atau bahkan sampai 1 minggu itu nggak ada produksi, gue nggak masalah. Jadi printer ini tetap dalam keadaan yang sehat pada saat nanti melakukan produksi lagi
kayak gitu. Dan ya seperti itu. Jadi kalau dulu itu kan harus selalu dan wajib setiap hari, setiap pagi kocok sedot damper. Kalau dulu ya, dulu gue seperti itu. Akhirnya gue berpikiran bagaimana cara memudahkan biar hidup ini lebih mudah. Mana udah negara lagi sulit ya, lagi chaos. Masa harus disibukkan lagi dengan hal-hal remeh-temeh seperti ini. Akhirnya gue berpikiran untuk menggunakan sistem si Elixir ini. Jadi kalau misalkan sepengalaman gue untuk Elixir ini, damper Elixir ini, gue fokusnya hanya mengganti di damper warna putih. Jadi kalau untuk CMYK itu, kalau pengalaman gue nggak perlu sih ya kalau CMYK ya, karena CMYK itu tidak gampang mengering seperti yang si warna putih, itu beda gitu ya. Jadi lebih aman kalau CMYK. Kemarin gue udah nyobain 7 hari berturut-turut tanpa disentuh apapun si printernya ini dalam keadaan mati, dan pada saat gue gunakan kembali menggunakan tinta putih lagi, itu berjalan dengan baik. Hasil nozzle checknya masih full dan alhamdulillah normal semuanya gitu. Langsung gua print ngeblok hampir sekitar 2 meter 3 meteran, itu masih normal alhamdulillah. Dan ya udah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman, dan mohon maaf nggak bisa ngasih gambar atau video cara penanganannya seperti apa. Mungkin nanti bakal gua bakal gua bikin aja di video-video berikutnya. Jadi ya udah, makasih yang udah nonton. Nanti kita akan ketemu lagi insyaallah di video-video berikutnya, dan selamat berlebaran, selamat mudik, hati-hati di jalan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.